selamat datang di Cerita Mbak Gadis. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita gadis lainnya. Napas Annisa terasa seperti gumpalan api di dadanya. Setiap tarikan udara hanya menambah perih, seolah paru-parunya menolak untuk bekerja sama. Kakinya, yang hanya beralaskan sepatu kain tipis dengan sol yang mulai menipis di beberapa bagian, terasa berat seperti diseret di atas aspal jalanan ibu kota yang mulai menghangat. Ia berlari. Bukan lari pagi untuk kesehatan, melainkan lari yang lahir dari kepanikan murni, sebuah pacuan putus asa melawan jarum jam yang bergerak tanpa ampun. Pagi ini seharusnya tidak seperti ini. Pagi ini seharusnya sama seperti ratusan pagi lainnya. Ia akan bangun jauh sebelum matahari menampakkan sinarnya, melaksanakan salat subuh di sudut kamar kontrakannya yang sempit, lalu menanak sepiring nasi untuk sarapan dan bekal makan siangnya. Ia akan menyetrika seragam obnya yang satu-satunya dengan hati-hati, memastikan tidak ada lipatan yang salah. Seragam berwarna biru pudar itu adalah baju kebesarannya, baju yang memberinya makan, baju yang membuatnya bisa membayar sewa kamar bulanan yang atapnya sering bocor jika hujan deras. Sepeda tuanya, warisan terakhir dari almarhum ayahnya, adalah kawan setianya. Sepeda itu yang mengantarnya membelah jalanan Jakarta setiap hari, dari ganggang sempit di pinggiran kota menuju hutan beton di pusat bisnis. Tapi pagi ini, sang kawan setia mengkhianatinya. Rantainya putus di tengah jalan, terlepas dengan suara gemeretak yang memilukan, seolah ikut meratapi nasib buruk pemiliknya. Tidak ada waktu untuk mencari bengkel. Tidak ada uang lebih untuk naik ojek. Satu-satunya pilihan adalah berlari. Maka ia berlari, melewati penjual nasi uduk yang baru membuka lapaknya, melewati anak-anak berseragam sekolah yang berjalan santai, melewati mobil-mobil mewah yang melaju pelan karena macet. Ia merasa seperti makhluk dari dunia lain, seorang pejuang yang bertarung sendirian di arena yang tidak adil. Peluh membasahi pelipisnya, menetes dan terasa perih saat mengenai matanya. Tas selempangnya yang berisi bekal nasi dan botol air minum berayun-ayun memukul punggungnya, menambah beban di setiap langkah. Gedung perkantoran tempatnya bekerja, Menara Primajaya, menjulang di depan matanya. Sebuah raksasa kaca dan baja yang berkilauan angkuh di bawah sinar matahari pagi. Bagi orang lain, gedung itu mungkin simbol kesuksesan dan kemakmuran. Bagi Annisa, gedung itu adalah penguasa nasibnya. Di sanalah ia menghabiskan harinya, membersihkan lantai marmer yang mengkilap, mengosongkan tempat sampah dari sisa-sisa kehidupan orang kaya, dan memastikan toilet selalu wangi dan kering. Sebuah pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata, namun bagi Annisa, pekerjaan itu adalah segalanya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menerobos lobi utama. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajahnya yang panas, sebuah kejutan yang membuatnya sedikit menggigil. Beberapa karyawan yang baru datang menatapnya dengan aneh. Seorang wanita muda, berantakan, berkeringat, dan terengah-engah. Annisa tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada satu benda di sudut lobi, sebuah kotak abu-abu kecil yang menempel di dinding. Mesin absensi. Penyelamat sekaligus algojonya. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia mendekat. Ia bisa melihat angka digital berwarna merah di layarnya. Pukul 8 masih ada waktu. Beberapa detik lagi. Ia merogoh tasnya dengan tangan gemetar, mencari kartu aksesnya. Jarinya yang licin karena keringat kesulitan menggenggam kartu plastik itu. Akhirnya dapat. Ia menariknya keluar dan berlari kecil di langkah-langkah terakhirnya. Tepat saat ia mengangkat kartunya, angka di layar itu berkedip dan berubah. Pukul 8.1. Sebuah suara bip pelan terdengar saat ia menempelkan kartunya, diikuti lampu indikator yang menyala merah, bukan hijau. Terlambat. Dunianya seakan runtuh dalam 1 detik itu. Tubuhnya yang lelah terasa lemas. Ia bersandar ke dinding, mencoba mengatur napasnya yang masih memburu.
1 menit. Hanya 1 menit. Ya Tuhan, setelah semua perjuangannya berlari berkilo-kilometer, ia kalah oleh 60 detik. Selamat pagi, Anissa. Akhirnya kau sudi juga untuk datang bekerja. Suara itu dingin, tajam, dan penuh sindiran. Anissa tidak perlu menoleh untuk tahu siapa pemiliknya. Bu Sandra. Kepala bagian umum, atasannya langsung. Anissa menelan ludah, rasa pahit memenuhi kerongkongannya. Ia berbalik perlahan dan menundukkan kepalanya. Maaf Bu. Saya. Maaf? Kau pikir kata maaf bisa memutar kembali waktu? Sandra berjalan mendekat. Aroma parfumnya yang mahal dan menyengat menusuk hidung Anissa. Ia memandang Anissa dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Sepatunya yang kotor, seragamnya yang sedikit lepek karena keringat, wajahnya yang pucat. Lihat dirimu. Berantakan. Kau pikir ini pasar? Ini kantor Menara Primajaya. Kita punya standar di sini. Beberapa karyawan yang berada di lobi berhenti, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka tapi telinga mereka jelas terpasang untuk mendengar drama pagi itu. Anissa merasa wajahnya memanas. Ia ingin sekali bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Tadi, sepeda saya rantainya putus, Bu. Saya harus lari dari simpang Garuda. Sandra tertawa kecil, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Oh, drama si miskin. Selalu saja ada alasan. Sepeda rusak, ban bocor, rumah kebanjiran. Kenapa kau tidak sekalian bilang dikejar dinosaurus? Dengar ya, Sandra mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah menjadi bisikan yang mengancam. Aku tidak peduli dengan semua alasanmu. Yang aku tahu, kau terlambat. Kau tidak disiplin. Kau tidak menghargai pekerjaan ini. Saya menghargainya, Bu. Sungguh, suara Anissa bergetar. Menghargai? Dengan datang sesukamu? Sandra kembali menegakkan tubuhnya, suaranya meninggi agar semua orang bisa mendengar. Dasar miskin. Sudah untung diberi pekerjaan, masih saja tidak disiplin. Kau tahu? Gaji kamu sebulan itu tidak sebanding dengan kerugian perusahaan karena 1 menit kau tidak bekerja. Kau itu benalu. Kata miskin dan benalu menusuk hati Anissa seperti belati es. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia berusaha keras menahannya agar tidak tumpah. Ia tidak boleh menangis. Tidak di sini. Tidak di depan wanita ini. Seolah penghinaan verbal tidak cukup, Sandra melakukan hal yang lebih kejam. Ia berjalan ke meja resepsionis, mengambil cangkir kopinya yang tinggal sisa sedikit, lalu dengan sengaja menumpahkannya ke lantai marmer yang mengkilap, tak jauh dari kaki Anissa. Cairan hitam itu menyebar, menciptakan noda yang jelek di permukaan yang sempurna. Lantainya kotor, kata Sandra dengan nada datar, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Ia menatap Anissa, matanya menyiratkan perintah yang kejam. Sebagai hukuman atas keterlambatanmu dan untuk mengingatkan posisimu di sini, bersihkan itu. Anissa terdiam, membeku. Sekarang, desis Sandra. Dan jangan pakai alat pel. Aku mau kau membersihkannya dengan kain lap. Pakai tanganmu. Biar kau ingat rasa bekerja keras itu seperti apa. Waktu seolah berhenti. Semua mata tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan iba dari beberapa orang, tatapan mengejek dari yang lain, dan kebanyakan adalah tatapan canggung yang tidak tahu harus berbuat apa. Harga dirinya direnggut dan diinjak-injak di depan umum. Tapi apa dayanya? Melawan berarti kehilangan pekerjaan. Dan kehilangan pekerjaan berarti akhir dari segalanya. Dengan bahu yang merosot karena beban yang tak terlihat, Anissa berjalan ke pantry office Bu. Tangannya gemetar saat mengambil sehelai kain lap bekas. Ia kembali ke lobi, ke tempat noda kopi itu seolah mengejeknya.
Ia berlutut. Dinginnya lantai marmer menembus kain celananya. Dengan kepala tertunduk untuk menyembunyikan air mata yang akhirnya menetes, ia mulai menggosok lantai. Ia tidak lagi mendengar suara di sekitarnya. Yang ia rasakan hanyalah dinginnya lantai, lengketnya kopi, dan hancurnya hatinya. 1 menit keterlambatan telah membawanya pada titik terendah dalam hidupnya, berlutut dan dipermalukan di depan dunia. Ia membersihkan noda kopi itu dengan gerakan mekanis, namun dalam hatinya, ia tahu ada noda lain yang jauh lebih dalam dan mungkin tidak akan pernah bisa ia bersihkan, noda luka di jiwanya. 30 menit sebelumnya, dunia Anissa masih utuh. 30 menit sebelumnya, hatinya masih dipenuhi harapan sederhana untuk memulai hari kerja seperti biasa. Pagi itu, udara masih terasa sejuk dan jalanan belum seramai sekarang. Ia mengayuh sepeda tuanya dengan ritme yang teratur, menikmati semilir angin yang menerpa wajahnya. Ia bahkan sempat tersenyum pada seorang ibu penjual jamu yang menyapanya di tikungan gang. Baginya, hal-hal kecil seperti itulah yang membuat hidupnya yang berat terasa sedikit lebih ringan. Bekal makan siangnya, nasi putih dengan lauk orek tempe dan sepotong tahu, terasa hangat di punggungnya. Itu adalah kemewahan kecil yang selalu ia syukuri. Ia tidak pernah membeli makan di kantin kantor yang harganya selangit. Setiap rupiah begitu berharga. Uang itu lebih baik ia tabung untuk membayar sewa kontrakan atau untuk berjaga-jaga jika ia sakit. Sebagai yatim piatu yang hidup sebatang kara di kota besar, ia belajar untuk menjadi kuat dan mandiri sejak usia muda. Almarhum kedua orang tuanya selalu menasihatinya, "Anissa, kita mungkin tidak punya harta, tapi kita harus punya hati. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan itu seperti menanam, suatu saat kau pasti akan menuai buahnya." Nasihat itu yang selalu ia pegang teguh. Di sebuah persimpangan yang cukup ramai, saat lampu lalu lintas baru saja berubah hijau, sebuah pemandangan menghentikan kayuhan pedalnya. Seorang kakek tua yang mengendarai motor bebek tua tiba-tiba oleng. Motornya kehilangan keseimbangan dan ambruk ke sisi jalan dengan suara berdebum yang cukup keras. Sebuah keranjang rotan yang diikat di jok belakang motornya ikut terjatuh, menumpahkan seluruh isinya ke aspal. Puluhan buah jeruk dan apel berwarna cerah menggelinding ke segala arah, beberapa bahkan terlindas oleh ban mobil dan motor yang lewat. Anissa melihat jam tangan digital murah di pergelangan tangannya. Pukul 7.30, ia masih punya banyak waktu. Seharusnya. Tapi hatinya tergerak. Ia melihat sang kakek berusaha bangkit dengan susah payah. Pakaiannya sederhana, sebuah kemeja batik pudar dan celana bahan berwarna gelap. Wajahnya yang berkerut menunjukkan ekspresi kaget dan sedih saat melihat buah-buah dagangannya hancur dan kotor di jalanan. Orang-orang di sekitarnya hanya melirik sekilas, lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu kota memang seringkali begitu, sibuk dengan urusannya sendiri, acuh tak acuh pada kesulitan orang lain. Nasihat orang tuanya kembali terngiang di telinganya. Jangan pernah lelah berbuat baik. Tanpa pikir panjang, Anissa menepikan sepedanya di trotoar dan segera berlari menghampiri kakek itu. "Kek, Bapak tidak apa-apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Kakek itu, yang kita kenal sebagai Pak Hartono, menatap Anissa dengan pandangan sedikit bingung. Ia masih syok. Saya tidak apa-apa, Nak." Hanya kaget. Ia kemudian memandangi buah-buahannya yang berceceran dengan tatapan nanar. "Dagangan saya." Hati Anissa ikut merasa perih. Ia tahu betapa berharganya modal bagi pedagang kecil seperti kakek ini. "Biar saya bantu, Kek." Tanpa menunggu jawaban, Anissa langsung bergerak. Ia berjongkok dan mulai memunguti buah-buahan yang masih bisa diselamatkan. Ia tidak peduli tangannya menjadi kotor atau seragamnya bersentuhan dengan aspal yang dekil. Beberapa pengendara motor yang baik hati sempat melambat, memberikan ruang bagi mereka.
Anissa memunguti satu persatu jeruk dan apel itu, meletakkannya kembali dengan hati-hati ke dalam keranjang yang sudah ia tegakkan. Beberapa buah sudah penyok dan kotor, ia memisahkannya agar tidak merusak buah yang lain. Setelah semua buah terkumpul, ia membantu Pak Hartono untuk mendirikan motornya. Motor itu ternyata cukup berat. Aduh, terima kasih banyak, Nak. Kalau tidak ada kamu, kakek tidak tahu harus bagaimana, kata Pak Hartono dengan napas tersengal. Sama-sama, Kek. Sudah seharusnya saling menolong, jawab Anissa sambil tersenyum tulus. Saat itulah ia melihat ada luka lecet di telapak tangan sang kakek, sedikit berdarah karena tergesek aspal. Tangan kakek terluka. Tanpa ragu, Anissa membuka tas selempangnya. Ia mengeluarkan botol air minumnya yang masih terisi penuh dan sehelai sapu tangan bersih yang selalu ia bawa. Sapu tangan itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya, berhias sulaman bunga kecil di sudutnya. Dengan lembut, ia menuangkan sedikit air ke sapu tangan itu dan membersihkan luka Pak Hartono dari kerikil-kerikil kecil dan debu. Pak Hartono tertegun melihat ketulusan gadis di hadapannya. Di kota yang keras ini, masih ada hati semurni ini. Ia merasa sangat terharu. Kenapa kamu baik sekali, Nak? Anissa hanya tersenyum. Semua orang harus baik, Kek. Ia kemudian melihat botol air minum di tangannya. Kakek pasti haus dan kaget. Tunggu sebentar ya. Ia berlari kecil ke warung di seberang jalan dan kembali dengan sebotol air mineral dingin. Ia menggunakan uangnya yang seharusnya untuk ongkos pulang jika sepedanya kenapa-kenapa. Tapi melihat kondisi sang kakek, ia tidak tega. Ia menyerahkan botol itu pada Pak Hartono. Ini, Kek, diminum dulu biar lebih tenang. Pak Hartono menerima botol itu dengan tangan gemetar. Ia benar-benar tersentuh. Ia meminum air itu beberapa teguk. Rasanya begitu menyegarkan, bukan hanya di tenggorokannya, tapi juga di hatinya. Setelah merasa lebih tenang, ia merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan yang sudah lecek. Nah, ini untuk mengganti air minum dan sapu tanganmu. Dan untuk waktumu yang terbuang karena menolong kakek. Terimalah. Anissa menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak usah, Kek. Saya ikhlas. Rezeki saya biar Tuhan yang atur. Kakek simpan saja uangnya untuk modal lagi. Ia tersenyum lagi, senyum yang begitu tulus hingga membuat kerutan di wajah Pak Hartono seolah melunak. Yang penting kakek tidak apa-apa. Tapi, Nak. Sudah ya, Kek. Saya permisi dulu, takut terlambat kerja, kata Anissa memotong dengan sopan. Ia membantu memastikan keranjang buah sudah terikat kencang di motor. Kakek hati-hati di jalannya. Sebelum Anissa berbalik, Pak Hartono menahan lengannya. Tunggu, Nak. Setidaknya beritahu kakek, nama kamu siapa? Saya Anissa, Kek. Anissa. Pak Hartono mengulang nama itu seolah ingin mengukirnya dalam ingatan. Terima kasih, Anissa. Kakek tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Anissa hanya mengangguk lalu bergegas kembali ke sepedanya. Ia melambaikan tangan sekali lagi pada kakek itu sebelum kembali mengayuh pedalnya. Ia melirik jam tangannya. Pukul 7.45, ia harus sedikit mempercepat kayuhannya. Hatinya terasa ringan dan damai. Ia tidak merasa rugi telah kehilangan waktu atau sedikit uang. Menolong orang lain memberinya kebahagiaan yang tidak ternilai. Namun, takdir seolah sedang ingin mengujinya hari itu. Sekitar 500 meter dari tempat ia menolong kakek tadi, terdengar suara krak yang keras dari sepedanya. Kayuhannya terasa kosong. Ia menunduk dan melihat rantai sepedanya sudah tergeletak putus di aspal. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia melihat jam. Pukul 7.48 tidak. Ia tidak boleh terlambat. Dan saat itulah ia memulai larinya.
Lari yang membawanya langsung ke dalam neraka kecil di lobi kantornya. Lari yang membuatnya kalah 1 menit dari takdir. Kini, saat ia berlutut di lantai yang dingin, membersihkan noda kopi yang merupakan simbol penghinaannya, ingatan akan wajah tulus Pak Hartono yang mengucapkan terima kasih berkelebat di benaknya. Sebuah ironi yang begitu pahit. Sebuah perbuatan baik yang tulus, dibalas dengan hukuman dan cacian yang begitu kejam. Ia tidak mengerti jalan pikiran takdir. Mengapa kebaikan hatinya justru membawanya pada penderitaan ini? Air matanya menetes semakin deras, bercampur dengan cairan kopi di lantai, menjadi saksi bisu atas hancurnya hati seorang gadis miskin yang hanya ingin berbuat baik. Setelah noda kopi terakhir terangkat dari lantai marmer, Anissa bangkit dengan kaki yang terasa kaku dan kesemutan. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Ia berjalan gontai menuju pantry, setiap langkah terasa begitu berat seolah ia menyeret beban dosa seluruh dunia. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menatap punggungnya. Tatapan-tatapan itu terasa seperti jarum, menusuk kulitnya, menembus seragamnya, dan menggores langsung ke dalam jiwanya. Tidak ada yang bersuara, keheningan di lobi itu justru terasa lebih memekakkan telinga daripada teriakan. Itu adalah keheningan yang menghakimi. Pintu pantry ia tutup pelan di belakangnya. Di dalam ruangan sempit yang berbau campuran antara pembersih lantai, kopi, dan sisa makanan itu, pertahanannya akhirnya runtuh. Tubuhnya merosot ke lantai, bersandar pada dinginnya dinding keramik. Ia memeluk lututnya erat-erat dan tangis yang sedari tadi ia tahan meledak tanpa suara. Air mata panas mengalir deras membasahi pipinya, membawa serta semua rasa sakit, malu, dan putus asa yang ia rasakan. Isaknya tertahan di tenggorokan, hanya getaran di bahunya yang menunjukkan betapa hancur hatinya. Kenapa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Kenapa Tuhan memberinya ujian seberat ini? Ia hanya mencoba berbuat baik. Ia hanya mengikuti kata hatinya untuk menolong seorang kakek tua yang kesusahan. Bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Lalu mengapa ia yang harus dihukum? Mengapa kebaikannya dibalas dengan penghinaan yang begitu menyakitkan? Ia teringat wajah ibunya, wajah teduh yang selalu tersenyum bahkan saat mereka hanya makan dengan nasi dan garam. Ia teringat tangan ayahnya yang kasar namun selalu hangat saat mengusap kepalanya. Jadilah orang baik, Enduk, begitu kata mereka. Ia sudah mencoba. Ia mencoba sekuat tenaga. Tapi dunia sepertinya tidak dirancang untuk orang-orang baik yang tidak punya apa-apa. Dunia adalah panggung bagi orang-orang seperti Bu Sandra yang memiliki kuasa untuk menginjak-injak orang lain demi kepuasan sesaat. Di tengah isak tangisnya, ia mulai meragukan segalanya. Nasihat orang tuanya, keyakinannya pada kebaikan, bahkan doanya sendiri. Mungkin ia memang bodoh. Mungkin seharusnya ia melewati saja kakek itu tadi. Mungkin jika ia tiba di kantor tepat waktu, ia tidak akan berlutut di lantai lobi seperti penjahat. Tapi kemudian, bayangan wajah sedih kakek itu saat melihat dagangannya hancur kembali muncul. Tidak. Ia tidak akan bisa hidup dengan tenang jika ia mengabaikannya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu ia telah melakukan hal yang benar, meskipun konsekuensinya begitu pahit. Setelah hampir 15 menit menangis dalam diam, ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Menangis tidak akan mengubah apa-apa. Menangis tidak akan membuat Bu Sandra menjadi baik hati. Menangis tidak akan membayar uang sewa kontrakannya. Ia harus kuat. Ia harus bertahan. Setidaknya sampai akhir bulan, sampai gajinya turun. Setelah itu, ia akan memikirkan langkah selanjutnya. Ia membasuh wajahnya di wastafel kecil pantry, mencoba menghilangkan jejak air mata. Matanya masih bengkak dan merah, tapi setidaknya ia sudah lebih tenang. Ia mengambil peralatan kerjanya, seember air, kain pel, dan botol cairan pembersih,
lalu melangkah keluar untuk memulai pekerjaannya. Ia akan membersihkan setiap sudut gedung ini dengan lebih giat dari biasanya, seolah dengan begitu ia bisa membersihkan noda yang menempel di harga dirinya. Namun, hari itu sepertinya dirancang khusus untuk menjadi hari terburuk dalam hidup Anissa. Bu Sandra tidak membiarkannya bekerja dengan tenang. Biasanya, tugas Anissa adalah area lobi dan koridor lantai 1 hingga 3. Tapi hari ini, Sandra memberinya setumpuk tugas tambahan. Anissa, panggil Sandra dengan suara ketus saat melihatnya di koridor. Toilet eksekutif di lantai 25 mampet. Kau urus sana. Aku mau toilet itu berkilau dan wangi saat jam makan siang. Anissa terkejut. Lantai 25 adalah lantai para direksi. Area itu biasanya dibersihkan oleh petugas senior yang sudah berpengalaman. Selain itu, mengatasi toilet mampet bukanlah tugasnya. Tapi, Bu, saya... Tidak ada tapi-tapian. Kerjakan saja, atau kau mau aku tulis surat peringatan ketiga untukmu? Ancam Sandra. Surat peringatan ketiga berarti pemecatan otomatis. Anissa tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk pasrah. Dengan peralatan seadanya, ia naik ke lantai 25. Suasana di sana sangat berbeda. Karpetnya tebal dan empuk, udaranya beraromaterapi yang menenangkan, dan orang-orang yang lalu lalang mengenakan setelan jas yang harganya mungkin lebih mahal dari biaya hidupnya selama setahun. Ia merasa semakin kecil dan tidak pada tempatnya. Ia mengerjakan tugasnya dalam diam, menahan bau tidak sedap dari toilet yang mampet, dan memastikan semuanya bersih sempurna. Belum selesai tugasnya di sana, panggilan dari Sandra datang lagi melalui walkie-talkie salah seorang petugas senior. Anissa, setelah itu turun ke basement. Ada tumpukan kardus arsip lama yang harus dipindahkan ke gudang belakang. Semuanya harus selesai sebelum jam pulang. Lagi-lagi Anissa hanya bisa menghela napas. Memindahkan kardus arsip adalah pekerjaan berat yang biasanya dilakukan oleh 2 atau 3 office boy laki-laki. Tapi ia tidak berani membantah. Ia menyelesaikan pekerjaannya di toilet dan segera turun ke basement yang pengap dan remang-remang. Tumpukan kardus itu benar-benar menggunung. Isinya kertas-kertas tua yang berat. Satu persatu, ia mengangkat kardus-kardus itu, mendorongnya dengan troli reot menuju gudang di ujung area parkir. Keringat kembali membanjiri tubuhnya, seragamnya terasa lengket dan tidak nyaman. Otot-ototnya terasa pegal dan sakit. Saat sedang beristirahat sejenak di dekat dispenser air, ia samar-samar mendengar 2 orang staf administrasi sedang berbisik-bisik. Kasihan ya si Anissa, seharian ini dikerjain habis-habisan sama Bu Sandra. Habis, dia cari gara-gara. Terlambat kan memang salah. Apalagi Bu Sandra orangnya begitu. Iya sih, tapi tidak begitu juga caranya. Aku dengar-dengar Bu Sandra sudah bilang ke bagian SDM. Katanya akhir bulan ini kontrak Anissa tidak akan diperpanjang. Serius? Wah, tamat sudah riwayatnya. Mau cari kerja di mana lagi dia? Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Jadi benar. Ini bukan hanya soal hukuman sehari. Ini adalah jalan perlahan menuju pemecatan. Sandra benar-benar ingin menyingkirkannya. Lemas sudah seluruh persendiannya. Harapan yang tadi coba ia bangun kembali hancur berkeping-keping. Untuk apa ia bekerja sekeras ini jika pada akhirnya ia tetap akan dibuang? Di tengah keputusasaan,nya, sebuah pemandangan di lobi utama membuatnya terpaku. Dari lift khusus eksekutif, melangkah keluar seorang pria tinggi tegap yang menjadi pusat perhatian. Dialah Adrian, sang CEO. Pria yang fotonya sering ia lihat di majalah bisnis. Mengenakan setelan abu-abu gelap yang dijahit sempurna, kemeja putih bersih, dan sepatu kulit yang berkilat, ia berjalan dengan langkah mantap dan penuh wibawa. Auranya begitu kuat, begitu dingin,
hingga membuat orang-orang di sekitarnya secara otomatis menunduk atau menyingkir untuk memberinya jalan. Saat itu, Anissa sedang mengelap sebuah pilar marmer, tidak jauh dari jalur yang dilewati Adrian. Untuk sesaat, dunia mereka yang begitu berbeda hampir bersinggungan. Ia bisa mencium aroma parfum Adrian yang segar dan maskulin, sebuah aroma yang sangat kontras dengan bau keringat dan pembersih lantai dari tubuhnya sendiri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap menjadi tidak terlihat. Adrian berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Tentu saja. Bagi seorang CEO, seorang petugas kebersihan hanyalah bagian dari perabotan gedung, tidak lebih. Dalam hati Anissa berbisik getir, orang seperti dia tidak akan pernah tahu ada orang seperti aku yang menderita di gedungnya sendiri. Dunia kita terlalu berbeda. Pemikiran itu membuat jurang antara nasibnya dan nasib orang-orang kaya di gedung itu terasa semakin dalam dan tidak mungkin untuk diseberangi. Sisa hari itu ia lalui seperti robot. Tenaganya terkuras, semangatnya padam. Setelah menyelesaikan tumpukan kardus terakhir tepat saat jam pulang, ia bahkan tidak punya tenaga lagi untuk membersihkan diri. Ia hanya ingin segera pulang dan merebahkan tubuhnya. Sepedanya yang rusak masih tergeletak di pinggir jalan. Ia harus berjalan kaki pulang, sebuah perjalanan panjang yang terasa berkali-kali lipat lebih jauh dengan tubuh dan hati yang lelah. Malam itu, di kamar kontrakannya yang kecil dan pengap, Anissa tidak memasak. Ia hanya memandangi bekal makan siangnya yang masih utuh. Ia kehilangan nafsu makan. Ia merebahkan diri di atas kasur kapuknya yang tipis, memeluk bantalnya yang sudah kempes. Kegelapan kamar seolah ikut menyelimuti hatinya. Ia menangis lagi, kali ini dalam sunyi, tangisan orang yang sudah kehabisan tenaga untuk berharap. Ia merasa sendirian di dunia ini. Di ambang kehilangan satu-satunya hal yang ia miliki, pekerjaannya. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati, sebuah doa yang lebih terdengar seperti bisikan pasrah kepada langit-langit kamarnya yang kusam. Jauh dari kamar kontrakan Anissa yang sempit dan suram, di sebuah kawasan elit di jantung kota, berdiri sebuah rumah megah yang dikelilingi taman asri yang terawat sempurna. Di dalam salah satu ruangan yang paling nyaman di rumah itu, sebuah ruang kerja berpanel kayu dengan rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit, duduklah Pak Hartono di kursi berlengan empuknya. Segelas teh hangat mengepulkan uap di meja kecil di sisinya, namun teh itu tidak tersentuh. Pandangannya menerawang keluar jendela, menembus kaca dan taman, seolah mencari sesuatu di kejauhan. Meskipun dikelilingi kemewahan, ada raut gelisah di wajahnya yang berkerut. Batuk kecil sesekali terdengar, mengganggu keheningan ruangan. Seorang perawat pribadi berjaga tak jauh darinya, siap sedia jika ia membutuhkan sesuatu. Usianya yang sudah senja dan kondisi kesehatannya yang menurun membuatnya harus banyak beristirahat. Namun, pikirannya hari ini tidak bisa tenang. Ia terus teringat pada kejadian tadi pagi. Pada suara debuman motornya, pada buah-buahan yang berceceran, dan yang paling jelas, pada wajah seorang gadis muda yang menolongnya dengan begitu tulus. Gadis itu, Anissa. Namanya terus terngiang di benaknya. Di tengah masyarakat yang semakin individualistis, menemukan mutiara seperti Anissa adalah sebuah anugerah. Kebaikannya begitu murni, tanpa pamrih, seperti mata air jernih di tengah gurun. Pak Hartono merasa ia harus melakukan sesuatu. Ucapan terima kasih saja tidak cukup. Kebaikan seperti itu harus dihargai, harus diberi ganjaran yang setimpal. Pintu ruang kerja itu terbuka pelan, dan masuklah Adrian. Ia baru saja pulang dari kantor. Jasnya sudah ia lepas, dasinya dilonggarkan, dan lengan kemejanya digulung hingga ke siku. Wajahnya menunjukkan kelelahan setelah seharian penuh dengan rapat dan tumpukan dokumen. Namun, melihat kakeknya, ia berusaha tersenyum hangat. "Malam, Kek. Bagaimana keadaan kakek hari ini? Sudah minum obat?"
Sapanya sambil mendekat dan mencium punggung tangan kakeknya, sebuah kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan sejak kecil. "Adrian, cucuku. Kemarilah duduk," kata Pak Hartono, suaranya terdengar lebih bersemangat dari biasanya. "Kakek baik-baik saja. Ada sesuatu yang ingin kakek ceritakan padamu." Adrian duduk di sofa di seberang kakeknya, mengambil sebuah apel dari keranjang buah di meja. "Cerita apa, Kek? Sepertinya penting sekali." Ia menjawab dengan nada sedikit santai, mengira kakeknya hanya ingin bercerita tentang masa lalu atau mengomentari berita di televisi seperti biasa. "Ini sangat penting, Adrian." Pak Hartono menegakkan duduknya. Matanya berbinar. "Hari ini, kakek bertemu dengan seorang malaikat." Adrian tersenyum tipis, menganggap kakeknya hanya berlebihan. "Malaikat, Kek?" "Iya, malaikat berwujud seorang gadis muda." Pak Hartono memulai ceritanya. Ia menceritakan semuanya dengan detail. Tentang bagaimana motornya jatuh, tentang bagaimana orang-orang hanya melihat tanpa peduli, dan kemudian tentang kedatangan Anissa. "Dia datang begitu saja, Adrian. Seperti dikirim langsung oleh Tuhan. Ia tidak ragu sedikit pun untuk membantuku. Ia memunguti daganganku yang berserakan di jalanan yang kotor. Ia bahkan tidak peduli seragam kerjanya menjadi dekil." Pak Hartono berhenti sejenak, matanya menerawang. Adrian masih mendengarkan dengan setengah perhatian. Pikirannya masih sedikit bercabang pada email penting yang harus ia balas malam ini. "Syukurlah kakek ditolong orang baik. Nanti kita kirimkan saja parsel atau sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih," sahutnya, mencoba memberikan solusi praktis. Tapi Pak Hartono menggeleng. "Bukan, kamu tidak mengerti. Bukan itu intinya." Ia melanjutkan ceritanya dengan lebih berapi-api. "Tanganku tergores, Adrian. Dan kau tahu apa yang dia lakukan? Dia membersihkan lukaku dengan sapu tangannya sendiri, sapu tangan yang terlihat sangat berharga baginya. Dia juga membelikanku air minum dengan uangnya sendiri. Aku bisa lihat dari penampilannya, dia bukan orang yang berlebihan. Hidupnya sepertinya pas-pasan. Tapi hatinya begitu kaya." Cerita itu mulai menarik perhatian Adrian. Ia meletakkan apel yang belum ia makan dan menatap kakeknya dengan lebih fokus. "Dan bagian terbaiknya adalah ini," kata Pak Hartono, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Saat kakek mau memberinya uang sebagai ganti dan ucapan terima kasih, dia menolaknya mentah-mentah. Dia bilang, 'Saya ikhlas, Kek. Rezeki saya biar Tuhan yang atur.'" Pak Hartono mengulang kalimat itu dengan penuh penekanan. Di zaman sekarang, Adrian, di kota ini, siapa yang masih bicara seperti itu dengan ketulusan yang nyata? Siapa yang menolak uang saat diberi? Gadis itu, dia istimewa. Adrian terdiam. Ia adalah seorang pebisnis ulung. Dunianya penuh dengan negosiasi, transaksi, dan untung rugi. Konsep ketulusan tanpa pamrih adalah sesuatu yang langka, nyaris seperti mitos. Cerita kakeknya tentang gadis bernama Anissa ini terasa seperti dongeng dari negeri antah berantah. "Kakek ingin kamu mencarinya, Adrian," pinta Pak Hartono dengan sungguh-sungguh. Suaranya terdengar memohon. Kakek merasa berutang budi. Kakek ingin bertemu dengannya lagi dan berterima kasih dengan cara yang layak. Bukan dengan sekadar mengirim uang lewat kurir. Kakek ingin melihat wajahnya lagi. Adrian menghela napas. Ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Tapi bagaimana cara mencarinya, Kek? Jakarta ini luas. Kita hanya tahu namanya Anissa. Kakek yakin dia bekerja di salah satu gedung perkantoran di sekitar Simpang Garuda, tempat kakek jatuh. Dia memakai seragam biru dan terlihat sangat terburu-buru, katanya takut terlambat kerja. Jelas Pak Hartono memberikan petunjuk penting. "Tolong, Adrian. Ini permintaan kakek.
Melihatmu memenuhi permintaan ini akan membuat kakek lebih tenang dan mungkin lebih cepat sembuh. Melihat kesungguhan di mata kakeknya, dan bagaimana permintaan ini seolah berkaitan dengan kesehatannya, hati Adrian luluh. Baginya, kakeknya adalah segalanya. Ia adalah sosok ayah sekaligus guru yang membesarkannya setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Kebahagiaan dan kesehatan kakeknya adalah prioritas utamanya. Baik, Kak? Baik, kata Adrian akhirnya, nadanya melembut. Jangan terlalu banyak pikiran. Saya janji, saya akan menemukan gadis bernama Anissa itu untuk kakek. Wajah Pak Hartono langsung cerah. Senyum lega terukir di bibirnya. Terima kasih, Adrian. Kakek tahu kakek bisa mengandalkanmu. Malam itu, setelah memastikan kakeknya beristirahat, Adrian kembali ke kamarnya. Ia tidak langsung membuka laptopnya untuk bekerja seperti biasa. Ia berdiri di depan jendela besar kamarnya, memandangi kerlip lampu kota di kejauhan. Pikirannya tertuju pada gadis misterius itu. Anissa, seorang gadis miskin dengan hati seorang malaikat. Sebuah anomali di kota yang keras ini. Awalnya ia hanya menganggap ini sebagai tugas untuk menyenangkan kakeknya, tapi sekarang sejujurnya, ia juga merasa sedikit penasaran. Ia mengeluarkan ponselnya, bukan untuk membalas email, melainkan untuk menelepon kepala tim keamanannya. Halo Pak Joko, sapanya dengan nada tegas. Saya butuh bantuanmu. Besok pagi, saya mau kamu kumpulkan semua rekaman CCTV dari setiap sudut di sekitar persimpangan Garuda. Fokus pada waktu antara jam 7 sampai jam 8 pagi ini. Cari rekaman seorang gadis muda berseragam biru yang sedang menolong seorang kakek tua yang jatuh dari motor. Saya mau rekaman itu ada di meja saya sebelum jam makan siang. Mengerti? Di seberang telepon, jawaban sigap terdengar. Siap, Pak Adrian. Segera kami laksanakan. Adrian menutup telepon. Perburuan telah dimulai. Ia belum tahu bahwa pencarian sederhana untuk memenuhi permintaan kakeknya ini akan membawanya pada sebuah kebenaran pahit yang terjadi di bawah atap perusahaannya sendiri dan akan mengubah jalan hidupnya serta hidup gadis malang yang sedang tertidur dengan bantal basah karena air mata. Pagi berikutnya, Adrian tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia melangkah keluar dari mobil sedan hitamnya yang berhenti tepat di depan pintu lobi, seorang ajudan dengan sigap membukakan pintu untuknya. Ia berjalan melewati lobi yang sama tempat Anissa dipermalukan kemarin, namun dunianya adalah dunia yang berbeda. Lantai marmer yang kemarin menjadi saksi bisu penderitaan Anissa, hari ini hanya memantulkan bayangan sepatunya yang mahal dan berkilap. Karyawan yang berpapasan dengannya akan berhenti sejenak, menundukkan kepala dengan hormat, dan baru akan kembali berjalan setelah ia lewat. Ia adalah raja di istananya, pusat dari tata surya perusahaan ini. Namun, di balik wajahnya yang tenang dan berwibawa, pikirannya sedang bekerja keras. Permintaan kakeknya bukan lagi sekadar tugas sampingan, melainkan telah menjadi sebuah misi pribadi yang entah kenapa terasa penting. Setibanya di ruangannya di lantai teratas, sebuah ruangan luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota, ia tidak langsung membuka laporan keuangan seperti biasanya. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, memutar kursinya menghadap jendela dan merenung. Seorang gadis bernama Anissa. Seorang malaikat berseragam biru. Bagaimana ia bisa memulai pencarian ini? Ia bisa saja memerintahkan bagian SDM untuk memanggil semua karyawan bernama Anissa, tapi itu akan menimbulkan kegaduhan dan pertanyaan yang tidak perlu. Ia lebih suka bekerja dalam senyap, mengumpulkan kepingan puzzle satu persatu hingga gambaran utuhnya terlihat jelas. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Rina, tolong masuk ke ruangan saya. Tak sampai 30 detik,
Seorang wanita muda yang cerdas dan efisien bernama Rina, asisten eksekutifnya, masuk dengan membawa sebuah tablet. "Selamat pagi, Pak Adrian. Ini jadwal Bapak untuk hari ini." Adrian mengibaskan tangannya pelan. "Tunda dulu soal jadwal. Saya ada tugas lain untukmu. Tugas ini rahasia, saya tidak mau ada orang lain yang tahu." Rina mengangguk, raut wajahnya berubah serius. "Baik, Pak. Saya mau kamu akses database kepegawaian seluruh grup Primajaya. Cari semua karyawan, baik tetap maupun kontrak, yang bernama Anissa. Saya mau data lengkapnya, divisi, jabatan, foto, dan masa kerja. Kumpulkan dalam satu file dan kirimkan ke email pribadi saya secepatnya." "Hanya nama Anissa, Pak? Tanpa nama belakang atau detail lainnya?" tanya Rina untuk memastikan. "Hanya itu informasi yang saya punya," jawab Adrian. "Kerjakan sekarang." "Baik, Pak. Akan segera saya laksanakan." Rina berbalik dan keluar dari ruangan seefisien saat ia masuk. Selagi menunggu Rina bekerja, Adrian kembali memikirkan petunjuk dari kakeknya. Seragam biru. Di grup Primajaya, ada beberapa anak perusahaan dan divisi yang menggunakan seragam dengan nuansa biru. Ini akan sedikit rumit. Tak lama, sebuah email masuk ke ponsel pribadinya. Dari Rina. Subjeknya, data karyawan _Anissa. Adrian membukanya. Ternyata ada 8 orang bernama Anissa di seluruh grup perusahaan. Adrian membaca daftar itu satu persatu. Ada Anissa Dwi Lestari dari divisi marketing, seorang gadis muda yang fotonya tampak ceria dan modis. Ada Anissa Rahmanita dari bagian akuntansi, seorang wanita paruh baya berkacamata yang tampak serius. Ada 3 Anissa lain dari anak perusahaan di luar kota. Dan ada 3 Anissa yang bekerja di gedung ini. Salah satunya dari bagian administrasi, satu lagi dari layanan pelanggan, dan yang terakhir. Adrian mengernyitkan dahi saat membaca data yang terakhir. Anissa. Hanya satu kata. Tidak ada nama keluarga. Jabatan, petugas kebersihan. Divisi, bagian umum. Foto yang terlampir adalah foto standar untuk kartu pengenal, menunjukkan seorang gadis berwajah polos, dengan senyum yang sedikit canggung. Rambutnya diikat ekor kuda, dan ia mengenakan seragam OB berwarna biru pudar. Mungkinkah ini orangnya? Penampilannya yang sederhana cocok dengan deskripsi kakeknya. Tepat saat itu, interkom berbunyi lagi. Kali ini dari resepsionis di lobi. "Selamat pagi, Pak Adrian. Pak Joko dari tim keamanan memohon izin untuk bertemu Bapak. Katanya ada sesuatu yang ingin beliau serahkan." "Persilakan dia naik," jawab Adrian. Pintu ruangannya diketuk. Pak Joko, pria paruh baya bertubuh tegap yang menjabat sebagai kepala keamanan, masuk dengan membawa sebuah amplop coklat tebal. "Permisi, Pak. Sesuai perintah Bapak semalam, ini data rekaman CCTV dari sekitar Simpang Garuda. Kami sudah memilih beberapa angle terbaik dari kamera pemantau lalu lintas dan kamera CCTV sebuah toko di dekat lokasi," lapornya dengan nada hormat. "Bagus. Terima kasih, Joko. Kau boleh pergi," kata Adrian. Setelah Pak Joko keluar, Adrian segera mengeluarkan isi amplop itu. Sebuah flash disk berwarna hitam. Dengan sedikit rasa penasaran yang tak biasa, ia memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Beberapa file video muncul di layar. Ia mengklik file pertama. Layar laptopnya kini menampilkan rekaman dari kamera lalu lintas. Gambarnya agak buram dan diambil dari sudut yang tinggi. Ia mempercepat video itu hingga ke waktu yang ia perkirakan. Dan di sanalah kejadiannya. Sebuah motor tua oleng dan jatuh. Adrian melihat kakeknya terjerembab di aspal. Hatinya sedikit mencelos melihat pemandangan itu. Ia melihat buah-buahan menggelinding ke jalan.
Kemudian, dari sisi kiri layar, sesosok gadis berseragam biru berlari masuk ke dalam frame. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi gerak-geriknya menunjukkan kepanikan dan kekhawatiran yang tulus. Ia melihat gadis itu membantu kakeknya berdiri, kemudian dengan sigap memunguti buah-buahan yang berserakan, tidak peduli pada lalu lintas yang ramai di sekelilingnya. Adrian membuka file video kedua. Yang ini dari CCTV toko. Sudutnya lebih rendah dan gambarnya jauh lebih jelas. Ia bisa melihat seluruh adegan itu dari dekat. Ia melihat wajah kakeknya yang kebingungan, lalu wajah gadis itu yang penuh empati. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana gadis itu membersihkan luka kakeknya dengan sapu tangan, bagaimana ia berlari membeli air minum, dan yang paling penting, ia melihat dengan jelas saat kakeknya menyodorkan uang dan gadis itu menggelengkan kepalanya berkali-kali sambil tersenyum, dengan sopan menolak pemberian itu. Adrian menekan tombol jeda tepat saat kamera menangkap wajah gadis itu dengan cukup jelas. Ia membandingkan wajah di video dengan 8 foto karyawan bernama Anissa yang ada di ponselnya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tidak salah lagi. Wajah polos dengan senyum canggung itu. Gadis di video itu adalah Anissa, si petugas kebersihan. Untuk beberapa saat, Adrian hanya diam, menatap dua gambar itu berdampingan. Layar laptopnya yang canggih dan mahal menampilkan rekaman seorang gadis miskin yang melakukan perbuatan luar biasa tulus. Sebuah kontras yang tajam. Rasa skeptis yang awalnya ia miliki perlahan sirna, digantikan oleh kekaguman yang tulus. Kakeknya benar. Gadis ini istimewa. Ia merasa lega. Misinya berhasil. Ia telah menemukan malaikat yang dicari kakeknya. Rencananya sederhana. Ia akan memanggil gadis ini, memberinya penghargaan, mungkin bonus yang besar atau kenaikan jabatan, lalu mempertemukannya dengan kakeknya. Masalah selesai. Ia bisa kembali fokus pada pekerjaannya yang menumpuk. Ia sudah hampir menekan interkom untuk memanggil Rina dan mengatur pertemuan itu. Namun, sesuatu menahannya. Sebuah detail kecil dari cerita kakeknya kembali terngiang. Dia terlihat sangat terburu-buru, katanya takut terlambat kerja. Adrian kembali memutar bagian akhir video itu. Ia melihat Anissa melambaikan tangan pada kakeknya, lalu berlari ke sepedanya dan mulai mengayuh dengan cepat. Beberapa saat kemudian, ia melihat gadis itu berhenti mendadak, menunduk melihat sepedanya dengan ekspresi panik, lalu mulai berlari sekuat tenaga meninggalkan sepedanya begitu saja. Sebuah perasaan aneh mulai merayap di benak Adrian. Perasaan tidak nyaman. Jika gadis ini adalah karyawannya, dan ia begitu takut terlambat, berarti ia bekerja di gedung ini. Dan jika ia berlari pada sekitar pukul 8:10 seharusnya ia tiba di kantor dengan napas terengah-engah. Ia pasti menarik perhatian. Sebuah firasat buruk mulai terbentuk. Mengapa ia merasa ada kepingan puzzle lain yang hilang? Kepingan yang jauh lebih gelap. Ia menutup file video dari Simpang Garuda. Tugasnya belum selesai. Penyelidikannya baru saja dimulai. Rasa penasaran itu menggerogoti Adrian seperti asam. Firasatnya mengatakan bahwa cerita ini tidak berakhir hanya dengan sebuah perbuatan baik. Ada sesuatu yang terjadi setelah Anissa mulai berlari. Ada alasan mengapa kakeknya menangkap ekspresi panik di wajah gadis itu. Sebagai seorang pemimpin bisnis yang terbiasa mengandalkan insting, Adrian tahu ia tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di ruangannya. Ia mencoba menyusun kronologinya. Anissa menolong kakeknya, menghabiskan sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian sepedanya rusak dan ia harus berlari. Jarak dari Simpang Garuda ke Menara Primajaya jika ditempuh dengan berlari mungkin memakan waktu 10 menit lagi. Jadi, Anissa kemungkinan besar tiba di kantor dalam kondisi terlambat. Terlambat.
Di perusahaan yang ia pimpin, disiplin adalah hal yang utama. Tapi untuk keterlambatan beberapa menit, biasanya sanksinya hanya berupa teguran lisan atau pemotongan uang transport. Tidak seharusnya menjadi masalah besar, kecuali atasannya adalah tipe orang yang tidak kenal kompromi. Pikiran Adrian langsung tertuju pada divisi bagian umum. Sebuah departemen besar yang menaungi ratusan karyawan level bawah, seperti petugas kebersihan, keamanan, dan teknisi. Departemen itu dipimpin oleh seorang manajer yang terkenal keras dan galak. Siapa namanya? Adrian mencoba mengingat. Ia jarang berurusan langsung dengan manajer level menengah. Ia bertanya pada Rina lewat interkom. Rina, siapa nama kepala manajer bagian umum saat ini? Ibu Sandra, Pak, jawab Rina seketika. Sandra. Nama itu terdengar familiar. Adrian pernah beberapa kali melihatnya saat rapat koordinasi bulanan. Seorang wanita yang selalu berpenampilan necis, dengan riasan tebal dan tatapan yang tajam. Ia teringat samar-samar pernah mendengar beberapa rumor tentang gaya kepemimpinan Sandra yang otoriter dan seringkali semena-mena pada bawahan. Tapi selama kinerja departemennya baik dan tidak ada keluhan resmi yang sampai ke mejanya, Adrian tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, firasat buruknya semakin menguat. Ia menghubungkan titik-titik itu. Seorang karyawan rendahan yang baik hati, seorang atasan yang terkenal kejam, dan sebuah insiden keterlambatan. Sebuah skenario yang mengerikan mulai terbentuk di kepalanya. Dengan tangan yang terasa sedikit berat, ia kembali menghubungi Pak Joko di bagian keamanan. Suaranya terdengar dingin dan datar, menyembunyikan gejolak di dalam benaknya. Joko, saya butuh satu rekaman lagi. CCTV dari lobi utama. Kemarin pagi. Saya mau rekaman penuh dari jam 7.55 sampai jam 8.15. Kirimkan tautan amannya ke email saya sekarang juga. Siap, Pak. Segera, jawab Pak Joko tanpa bertanya. Beberapa menit kemudian, sebuah email baru masuk. Adrian menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya, seolah sedang mempersiapkan diri untuk melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia membuka tautan video itu. Layar laptopnya kini menampilkan rekaman lobi kantornya sendiri dari sudut yang tinggi dan jelas. Audionya pun terekam dengan jernih. Ia memutar video itu. Suasana lobi masih sepi, lalu perlahan mulai ramai oleh karyawan yang berdatangan. Adrian mempercepat sedikit. Tepat pada pukul 8:01, ia melihatnya. Anissa. Gadis itu menerobos masuk ke lobi, persis seperti dugaannya, dengan napas terengah-engah dan wajah penuh kepanikan. Ia melihatnya berlari ke mesin absensi dan menempelkan kartunya. Ia melihat lampu merah menyala. Kemudian, dari sisi kanan layar, sesosok wanita dengan setelan kerja berwarna merah cerah berjalan mendekat. Sandra. Adrian mengecilkan jendela video itu dan membukanya bersebelahan dengan video saat Anissa menolong kakeknya. Di layar kiri, ia melihat Anissa dengan sabar memunguti buah jeruk. Di layar kanan, ia melihat Anissa menunduk ketakutan di hadapan Sandra. Ia menekan tombol putar di kedua video secara bersamaan. Telinganya kini mendengar dengan jelas setiap kata yang keluar dari mulut Sandra. Selamat pagi, Anissa. Akhirnya kau sudi juga untuk datang bekerja. Suara dingin yang penuh cemoohan. Dasar miskin. Sudah untung diberi pekerjaan, masih saja tidak disiplin. Kau itu benalu. Setiap hinaan itu terdengar seperti cambukan bagi Adrian. Ia mengepalkan tangannya di atas meja, buku-buku jarinya memutih. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar terjadi. Di lobi perusahaannya sendiri. Kemudian ia menyaksikan adegan yang paling memuakkan. Ia melihat Sandra dengan sengaja menumpahkan sisa kopinya ke lantai marmer yang bersih. Ia melihat ekspresi puas yang keji di wajah manajernya itu.
Lalu ia mendengar perintahnya yang kejam. Bersihkan itu. Pakai tanganmu. Di layar kiri, Anissa sedang menggunakan sapu tangan peninggalan ibunya untuk membersihkan luka kakek Adrian dengan begitu lembut. Di layar kanan, Anissa yang sama sedang berlutut, menggunakan kain lap kotor untuk membersihkan noda kopi dengan tangan gemetar dan bahu yang bergetar karena menahan tangis. Dunia Adrian seakan berhenti berputar. Rasa kagumnya pada Anissa kini bercampur dengan rasa bersalah yang luar biasa. Dan rasa penasarannya pada Sandra telah berubah menjadi amarah yang membeku. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang dingin, tajam, dan mematikan. Ia akhirnya mengerti segalanya. Kebenaran itu terpampang di hadapannya dalam dua layar video, sebuah diptik digital yang menampilkan sisi terbaik dan terburuk dari kemanusiaan. Seorang karyawannya dihukum dengan cara yang paling biadab karena telah menolong pendiri perusahaan ini. Ironi itu begitu pahit hingga terasa seperti racun di kerongkongannya. Ia mematikan kedua video itu. Keheningan di ruangannya terasa begitu berat. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan amarahnya yang bergejolak. Sandra telah melewati batas. Ini bukan lagi soal pelanggaran disiplin kerja, ini adalah kejahatan terhadap martabat manusia. Dan ia tidak akan membiarkannya. Ia tidak akan langsung memecat Sandra. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Wanita itu tidak akan belajar apa-apa. Tidak. Sandra harus merasakan apa yang Anissa rasakan. Ia harus dipermalukan. Ia harus dicabut dari posisinya dengan cara yang akan menjadi pelajaran bagi semua manajer lain di perusahaan ini. Dengan sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan, Adrian meraih teleponnya. Ia tidak lagi menghubungi bagian keamanan. Perannya sebagai investigator telah selesai. Kini, perannya sebagai eksekutor akan dimulai. Ia menekan nomor asistennya. Rina, panggilnya, suaranya terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru mengerikan. Batalkan semua jadwal rapatku sore ini. Baik, Pak. Ada lagi? Ya, Adrian berhenti sejenak. Kirimkan padaku data lengkap mengenai Ibu Sandra dari bagian umum. Saya mau lihat semua riwayat kinerjanya, catatannya, dan terutama, saya mau tahu apakah pernah ada keluhan karyawan lain tentang dia sebelumnya, baik yang resmi maupun tidak resmi. Saya mau semua data itu ada di mejaku dalam 1 jam ke depan. Segera saya siapkan, Pak. Satu lagi, Rina, tambah Adrian sebelum Rina menutup telepon. Siapkan surat pemutusan hubungan kerja atas nama Sandra. Jangan diberi tanggal dulu. Siapkan saja draftnya. Ada jeda sejenak di seberang telepon, Rina pasti terkejut. Tapi ia adalah seorang profesional. Baik, Pak. Akan saya siapkan. Adrian menutup telepon. Perburuan malaikat telah usai. Kini, saatnya berburu iblis. Dan ia akan memastikan perburuan ini berakhir dengan kemenangan mutlak bagi keadilan. Kemarahan Adrian tidak surut seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, kemarahan itu mengendap, berubah dari api yang bergejolak menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam. Ia menghabiskan 1 jam berikutnya di dalam keheningan ruangannya, mempelajari setiap baris dalam arsip kepegawaian Sandra yang diserahkan oleh Rina. Arsip itu menceritakan sebuah kisah yang ambigu. Di atas kertas, kinerja Sandra tampak cemerlang. Ia selalu berhasil menekan biaya operasional departemennya. Ia efisien, tegas, dan target-targetnya selalu tercapai. Inilah alasan mengapa ia bisa bertahan dan bahkan mendapat promosi. Ia adalah tipe manajer yang disukai oleh angka dan grafik, namun dibenci oleh manusia. Namun, saat Adrian membaca lebih teliti di antara baris-baris laporan itu, ia menemukan polanya.
Tingkat pergantian karyawan di divisi bagian umum, terutama di level petugas kebersihan dan keamanan, sangat tinggi. Jauh di atas rata-rata divisi lain. Di sana juga terselip 3 laporan keluhan tidak resmi dari beberapa tahun yang lalu. Keluhan-keluhan itu ditulis dengan bahasa yang takut-takut, melaporkan tentang perlakuan verbal yang kasar dan tekanan kerja yang tidak manusiawi. Semua keluhan itu menguap begitu saja, ditutup dengan catatan telah diselesaikan secara internal oleh kepala SDM sebelumnya yang kini sudah pensiun. Para pelapornya, Adrian bisa menebak, sudah lama tidak bekerja di perusahaan ini. Sandra adalah seorang penindas yang cerdas. Ia tahu siapa yang bisa ia tekan, yaitu mereka yang paling rentan, yang paling takut kehilangan pekerjaan, yang tidak punya suara untuk melawan. Anissa hanyalah korban terakhir dari rantai kekuasaannya yang beracun. Adrian menutup map itu dengan gerakan pelan. Keputusannya sudah final. Pemecatan diam-diam tidak akan cukup. Kanker seperti ini harus diangkat melalui operasi besar yang disaksikan semua orang, agar jaringannya tidak tumbuh kembali di tempat lain. Ia memanggil Rina dan kepala SDM yang baru, seorang pria bernama Bimo yang terkenal lurus dan adil. Di hadapan mereka, Adrian tidak menunjukkan rekaman CCTV itu. Ia hanya menjelaskan rencananya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Besok pagi, jam 10, Adrian memulai, kita akan mengadakan evaluasi kinerja dan penegasan nilai-nilai perusahaan mendadak untuk seluruh jajaran divisi bagian umum. Saya sendiri yang akan memimpin evaluasi ini. Bimo dan Rina saling berpandangan, sedikit terkejut. Seorang CEO turun tangan langsung untuk evaluasi level departemen adalah hal yang sangat tidak biasa. Saya mau semua hadir. Tanpa kecuali, lanjut Adrian. Mulai dari manajer, semua supervisor, staf administrasi, hingga semua petugas kebersihan dan keamanan yang sedang bertugas pagi itu. Atur jadwalnya agar semua bisa hadir. Ruangan yang dipakai adalah ruang rapat utama di lantai 20. Baik Pak, jawab Bimo. Apakah ada agenda khusus yang perlu kami siapkan? Siapkan saja proyektor dan sistem audio yang bagus. Selebihnya biar saya yang urus, kata Adrian. Dan Rina, tolong kirimkan undangannya melalui email resmi ke seluruh departemen. Pastikan nama setiap karyawan tercantum dalam daftar undangan, termasuk nama Anissa dari petugas kebersihan. Saya mau undangan itu terlihat personal dan wajib. Mengerti, Pak, kata Rina sambil membuat catatan di tabletnya. Perangkap telah dipasang. Umpannya adalah ego Sandra sendiri. Adrian tahu betul tipe manajer seperti Sandra. Sebuah pertemuan mendadak yang dipimpin langsung oleh CEO tidak akan ia lihat sebagai ancaman, melainkan sebagai panggung untuk pamer. Dan dugaan Adrian 100% benar. Saat email dari sekretariat CEO itu masuk ke komputernya, Sandra yang sedang memoles kukunya di meja kerja langsung menegakkan punggungnya. Matanya berbinar membaca setiap kata dalam undangan itu. Evaluasi kinerja, penegasan nilai-nilai perusahaan, dipimpin langsung oleh CEO Adrian. Ini dia kesempatannya. Kesempatan untuk menunjukkan pada pucuk pimpinan betapa hebatnya ia dalam mengelola departemen. Kesempatan untuk membuktikan bahwa ketegasannya adalah aset bagi perusahaan. Pikirannya langsung bekerja. Ia butuh sebuah studi kasus. Sebuah contoh nyata tentang bagaimana ia menerapkan ketegasan dan disiplin untuk meningkatkan kinerja. Dan target yang paling sempurna untuk itu adalah Anissa. Si op miskin yang kemarin berani datang terlambat. Dengan senyum sinis yang terkembang di bibirnya, Sandra mulai mengetik. Ia membuka sebuah file presentasi baru. Di halaman pertama, ia menulis judul besar, Studi Kasus Penanganan Karyawan Tidak Disiplin, sebuah pendekatan tegas untuk efisiensi maksimal. Ia mulai mengarang cerita. Ia menulis bahwa Anissa adalah karyawan yang berulang kali menunjukkan kinerja buruk,
sering datang terlambat. Ia mengubah satu insiden menjadi seolah-olah kebiasaan dan memiliki sikap membangkang. Ia melampirkan data absensi Anissa yang hanya menunjukkan 1 kali keterlambatan itu, namun ia akan membingkainya seolah itu adalah puncak dari masalah yang sudah lama terjadi. Ia menuliskan dalam poin-poin presentasinya bagaimana ia telah memberikan pembinaan lisan dan teguran keras sebagai bagian dari prosedur. Tentu saja, ia tidak akan menyebutkan soal tumpahan kopi atau perintah untuk membersihkan dengan tangan. Ia akan memoles narasinya, menjadikan dirinya pahlawan yang tegas dan Anissa sebagai penjahat yang malas. Presentasi ini, pikirnya, akan membuat Adrian terkesan. Ia akan dilihat sebagai manajer yang kuat dan efektif. Sementara itu, di sudut lain gedung yang jauh dari kemewahan kantor manajer, Anissa sedang menyikat lantai toilet. Kabar tentang pertemuan mendadak itu menyebar dari mulut ke mulut seperti api, bahkan sebelum undangan resminya ia lihat. Hatinya langsung mencelos. Firasatnya mengatakan ini adalah tentang dirinya. Dan benar saja. Saat ia kembali ke pantry untuk istirahat sejenak, salah seorang rekannya menunjuk ke layar komputer tua di sudut ruangan. "Nis, itu ada email dari kantor CEO. Namamu disebut di situ." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Anissa mendekati komputer itu. Ia melihat daftar nama yang panjang, dan di sanalah namanya, Anissa, petugas kebersihan, tercantum dengan jelas. Diundang ke ruang rapat utama di lantai 20 untuk bertemu langsung dengan CEO. Kepalanya langsung pusing. Rasa takut yang dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ini akhirnya. Inilah hari penghakimannya. Bu Sandra pasti sudah melaporkannya. Ia akan dipecat di depan semua orang, di depan CEO. Bayangan itu begitu mengerikan hingga membuatnya mual. Seharian itu, ia bekerja seperti mayat hidup. Gerakannya mekanis, pikirannya kosong. Ia bahkan tidak menyahut saat beberapa rekannya mencoba menghiburnya dengan kata-kata "sabar ya, Nis," atau "semoga tidak terjadi apa-apa." Baginya, harapan sudah tidak ada lagi. Malam harinya, dua wanita itu menjalani malam mereka dengan cara yang sangat berbeda. Di apartemennya yang mewah, Sandra berlatih di depan cermin, mengucapkan kalimat-kalimat presentasinya dengan penuh percaya diri. Ia memilih setelan kerja terbaiknya untuk besok, sebuah setelan berwarna krem yang membuatnya tampak profesional dan berkuasa. Ia memandang bayangannya di cermin dengan puas, membayangkan tatapan kagum dari Adrian saat ia dengan brilian menjabarkan strateginya. Di lain pihak, di kamar kontrakannya yang pengap, Anissa bahkan tidak bisa menelan makan malamnya. Ia duduk di tepi ranjangnya, memandangi seragam biru pudarnya yang tergantung di dinding. Seragam yang besok mungkin akan ia tanggalkan untuk terakhir kalinya. Ia tidak marah, ia hanya merasa sangat lelah. Lelah dengan kemiskinan, lelah dengan ketidakadilan, lelah berjuang sendirian. Ia tidak berdoa meminta keajaiban. Malam itu, ia hanya berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk tidak menangis saat penghinaan terakhir itu dijatuhkan padanya besok pagi. Ia hanya ingin melewati semuanya dengan sisa harga diri yang masih ia miliki. Perangkap telah siap. Sang pemangsa berjalan masuk dengan angkuh, sementara sang korban berjalan pasrah. Keduanya tidak tahu bahwa peran mereka akan segera ditukar di atas panggung penghakiman yang telah disiapkan dengan begitu rapi. Ruang rapat utama di lantai 20 adalah sebuah tempat yang mengintimidasi. Dengan meja kayu mahoni raksasa berbentuk oval yang bisa menampung 30 orang, kursi-kursi kulit berwarna hitam yang tinggi, dan sebuah layar proyektor masif yang menempel di dinding, ruangan ini biasanya hanya digunakan untuk rapat dewan direksi atau pertemuan dengan klien-klien super penting. Pagi itu, ruangan ini dipenuhi oleh jajaran divisi bagian umum. Para supervisor dan staf administrasi duduk dengan canggung,
Sementara para petugas kebersihan dan keamanan berdiri kaku di barisan belakang, merasa sangat tidak pada tempatnya. Anissa masuk ke ruangan itu sebagai salah satu orang terakhir. Ia memilih tempat duduk di sudut paling belakang, berharap bisa menyusut dan menjadi tidak terlihat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut orang di sebelahnya bisa mendengarnya. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Sandra, sebaliknya, melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan kremnya yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan senyum profesional terpasang di wajahnya. Ia menyapa beberapa manajer lain seolah ini adalah pertemuan biasa, lalu mengambil tempat duduk di baris depan, dekat dengan podium, siap untuk beraksi. Tepat pukul 10, pintu utama terbuka dan Adrian masuk, diikuti oleh Rina dan Bimo. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Aura Adrian yang dingin dan berwibawa membuat semua orang serentak menahan napas. Ia berjalan ke ujung meja, ke kursi utama, dan duduk. Ia mengamati setiap wajah di ruangan itu sejenak, tatapannya tajam dan tidak bisa ditebak. Matanya sempat bertemu dengan mata Anissa selama sepersekian detik, membuat gadis itu langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Selamat pagi semua," suara Adrian terdengar tenang namun menggema di seluruh ruangan. "Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Saya mengadakan pertemuan ini karena saya ingin menegaskan kembali sesuatu yang fundamental bagi perusahaan kita, nilai-nilai integritas, rasa hormat, dan kemanusiaan. Sebuah perusahaan bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang orang-orang di dalamnya." Pidato pembukaan itu terdengar seperti pidato standar seorang CEO. Sandra mendengarkannya dengan senyum setuju. "Untuk memastikan nilai-nilai ini tidak hanya menjadi slogan di dinding," lanjut Adrian, "kita perlu melihat bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam manajemen sehari-hari. Hari ini, saya ingin kita membahas sebuah studi kasus spesifik tentang penanganan disiplin karyawan. Bu Sandra, saya dengar Anda memiliki sebuah presentasi menarik tentang topik ini. Silakan maju ke depan." Wajah Sandra bersinar karena bangga. Ini bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. CEO sendiri yang memintanya. Dengan langkah yang dibuat seanggun mungkin, ia maju ke podium, menghubungkan laptopnya ke proyektor. Layar besar di belakangnya kini menampilkan judul presentasinya, Studi Kasus Penanganan Karyawan Tidak Disiplin. Ia memulai presentasinya dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Ia berbicara tentang pentingnya aturan, tentang bagaimana toleransi terhadap kesalahan kecil bisa menjadi bibit masalah besar. Kemudian, ia sampai pada studi kasusnya, Anissa. "Sebagai contoh," katanya sambil menekan tombol di laptopnya, menampilkan data absensi Anissa, "kita memiliki seorang karyawan, Anissa, dari petugas kebersihan. Dalam beberapa waktu terakhir, kinerjanya menunjukkan penurunan. Ia beberapa kali lalai dalam tugas dan puncaknya adalah insiden keterlambatan kemarin pagi." Anissa yang mendengar namanya disebut hanya bisa menunduk semakin dalam. Ia merasa semua mata kini tertuju padanya. "Sebagai manajer, saya tidak bisa membiarkan hal ini," lanjut Sandra dengan nada dramatis. "Saya melakukan tindakan disipliner yang tegas namun terukur. Saya memberikannya teguran keras secara langsung untuk memberikan efek jera dan sebagai contoh bagi karyawan lain. Pendekatan ini mungkin terlihat keras, tapi ini penting untuk menjaga standar kinerja di departemen kita." Ia menyelesaikan presentasinya dengan sebuah kesimpulan tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan tidak ragu-ragu. Ia memandang Adrian, mengharapkan sebuah anggukan persetujuan atau pujian. Adrian hanya menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa saat. Keheningan itu terasa mencekam. Lalu, ia bertepuk tangan pelan sebanyak 3 kali. Tepukan yang terdengar lebih seperti ejekan daripada apresiasi. "Terima kasih, Bu Sandra. Sebuah presentasi yang sangat mencerahkan," kata Adrian, nadanya datar.
Anda berbicara tentang pentingnya disiplin waktu dan konteks di balik tindakan Anda. Saya setuju. Konteks adalah segalanya. Adrian memberi isyarat pada Rina. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama konteks yang lebih lengkap dari insiden keterlambatan Nona Anissa kemarin. Layar di belakang Sandra tiba-tiba berubah. Presentasinya hilang, digantikan oleh sebuah rekaman video. Rekaman CCTV dari Simpang Garuda. Seluruh ruangan menyaksikan dalam diam saat seorang kakek tua jatuh dari motornya. Mereka melihat Anissa berlari menolong, memunguti buah-buahan, dan membersihkan luka sang kakek. Beberapa orang di ruangan itu mulai berbisik saat mereka mengenali wajah kakek tua itu. Bukankah itu Pak Hartono? Pendiri perusahaan? Wajah Sandra mulai berubah. Senyumnya yang percaya diri memudar, digantikan oleh ekspresi kebingungan. Apa maksud semua ini? Sebelum ia sempat mencerna apa yang terjadi, Adrian kembali berbicara, suaranya kini terdengar lebih dingin. Sebuah perbuatan yang sangat mulia, bukan? Menolong pendiri perusahaan ini yang sedang dalam kesulitan. Dan sekarang, mari kita lihat tindakan disipliner tegas yang Anda ambil sebagai respons atas keterlambatan yang disebabkan oleh perbuatan mulia tersebut. Layar kembali berganti. Kali ini, menampilkan rekaman CCTV lobi utama dengan suara yang diperkeras. Seluruh ruangan kini menjadi saksi bisu penghinaan yang dialami Anissa. Mereka mendengar dengan jelas setiap hinaan Sandra. Dasar miskin, benalu. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri saat Sandra menumpahkan kopi dan memaksa Anissa berlutut untuk membersihkannya dengan tangan. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Bisikan-bisikan berhenti, digantikan oleh napas tertahan dan beberapa pekikan kaget. Wajah para karyawan yang kemarin hanya bisa menonton dalam diam, kini menunjukkan ekspresi jijik dan marah yang tertuju pada Sandra. Dan Sandra, dunianya runtuh saat itu juga. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada podium agar tidak jatuh. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, sebuah sanggahan, sebuah alasan, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menatap Adrian dengan pandangan memohon, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan mata yang dingin seperti es. Penghinaan yang ia berikan pada Anissa kemarin, kini kembali padanya 100 kali lipat. Adrian bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan ke depan, tatapannya tidak pernah lepas dari Sandra. Perusahaan ini, Adrian memulai, suaranya pelan namun menusuk, dibangun oleh kakek saya di atas prinsip kerja keras, integritas, dan yang terpenting, kemanusiaan. Anda, ia menunjuk Sandra dengan jarinya, tidak hanya menghukum seorang karyawan karena terlambat 1 menit. Anda menghukumnya karena memiliki hati nurani. Anda tidak hanya melanggar peraturan perusahaan tentang etika kerja, Anda telah menginjak-injak nilai paling dasar yang membuat kita menjadi manusia. Ia berhenti tepat di depan Sandra yang gemetaran. Anda bukan seorang pemimpin. Anda adalah seorang penindas. Dan di perusahaan saya, tidak ada tempat untuk penindas. Adrian berbalik menghadap seluruh hadirin. Atas nama Direksi Menara Primajaya, saya memberitahukan bahwa hubungan kerja dengan Ibu Sandra berakhir. Efektif pada detik ini juga. Anda dipecat. Kata-kata itu bagaikan palu godam. Sandra akhirnya ambruk, terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. 2 orang petugas keamanan masuk dan dengan sopan namun tegas memintanya untuk berdiri dan mengikutinya keluar. Pemandangannya begitu menyedihkan, namun tak ada seorang pun di ruangan itu yang merasa kasihan padanya. Di tengah semua kekacauan itu, Anissa hanya duduk membeku di kursinya. Ia melihat semua itu terjadi seperti sedang menonton film. Otaknya tidak bisa memproses pergantian nasib yang begitu cepat dan dramatis. Ia melihat Sandra diseret keluar,
lalu ia melihat Adrian, sang CEO yang agung, kini menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka benar-benar bertemu. Di mata pria itu, Anissa tidak melihat tatapan seorang atasan pada bawahan, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa ia artikan. Ruangan itu hening, semua mata kini tertuju padanya, bukan dengan tatapan menghakimi, melainkan tatapan penuh simpati dan kekaguman. Dunianya telah dijungkir balikkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Ruangan rapat yang tadinya penuh sesak dan tegang kini terasa lengang dan hampa. Suara pintu yang tertutup di belakang petugas keamanan yang mengantar Sandra keluar, seolah menjadi penanda akhir dari sebuah babak yang kelam dalam hidup Anissa. Para karyawan lain telah dibubarkan oleh Adrian dengan satu isyarat tangan. Mereka keluar dengan ekspresi campur aduk antara lega, kaget dan kasihan, meninggalkan Anissa sendirian di lautan kursi kosong bersama sang CEO. Anissa masih terpaku di kursinya. Tubuhnya terasa dingin dan gemetar. Ia tidak berani bergerak, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Ia baru saja menyaksikan sebuah drama kekuasaan yang luar biasa, di mana nasib seseorang diputuskan dalam sekejap. Ia melihat seorang manajer yang begitu berkuasa jatuh terhempas. Dan sekarang, ia sendirian dengan sumber kekuatan itu. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Apakah setelah ini ia juga akan diminta untuk pergi, mungkin dengan sedikit pesangon, karena telah menjadi penyebab kegaduhan besar? Adrian tidak langsung berbicara. Ia berjalan kembali ke kursinya di ujung meja, duduk, dan menatap Anissa selama beberapa saat. Tatapannya tidak lagi dingin atau menghakimi, melainkan syarat dengan ekspresi yang rumit. Ada penyesalan, simpati, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa Anissa artikan. Keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada amukan Sandra kemarin. Akhirnya, Adrian bangkit dan berjalan perlahan menghampiri Anissa. Ia tidak berdiri menjulang di hadapannya. Sebaliknya, ia menarik sebuah kursi dari seberang meja dan duduk di sampingnya, membuat posisi mereka sejajar. Tindakan sederhana itu sedikit mengurangi rasa takut Anissa, meskipun jantungnya masih berdebar kencang. "Anissa," panggil Adrian, suaranya kini terdengar lembut, sangat berbeda dengan nada tegasnya beberapa saat yang lalu. Anissa hanya bisa mengangguk kecil, matanya masih tertuju pada tangannya yang saling bertaut di pangkuannya. "Atas nama perusahaan dan atas nama saya pribadi," Adrian memulai, "saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kamu alami. Tidak seharusnya ada seorang pun di perusahaan ini yang diperlakukan seperti itu. Apa yang dilakukan Sandra adalah sebuah kegagalan manajemen yang serius, dan itu adalah tanggung jawab saya." Anissa mengangkat wajahnya sedikit, terkejut. Seorang CEO, seorang pria yang begitu berkuasa, meminta maaf padanya, seorang petugas kebersihan. Dunianya benar-benar terbalik. "Tidak, Pak. Bukan salah Bapak," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Itu salah saya karena membiarkan budaya kerja yang beracun tumbuh tanpa terdeteksi," tegas Adrian. "Tapi bukan itu saja yang ingin saya bicarakan." Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Saya juga ingin berterima kasih." "Berterima kasih?" Anissa bertanya dengan bingung. "Ya. Kakek yang kamu tolong di persimpangan jalan kemarin, beliau adalah kakek saya, Hartono, pendiri perusahaan ini." Kali ini, Anissa benar-benar syok. Matanya membelalak tak percaya. Kakek tua dengan motor butut dan keranjang buah itu adalah pendiri dari raksasa bisnis ini? Kepalanya terasa pusing. Potongan-potongan puzzle yang aneh itu kini menyatu menjadi sebuah gambar yang begitu surreal. "Beliau menceritakan semuanya pada saya," lanjut Adrian. "Tentang kebaikanmu, ketulusanmu, tentang bagaimana kamu menolaknya saat beliau ingin memberimu uang. Kamu tidak tahu betapa berartinya perbuatanmu itu bagi beliau dan juga bagi saya."
Adrian menatap Anissa lekat-lekat. Kakek, saya ingin sekali bertemu denganmu lagi untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Beliau mengundangmu untuk makan malam di kediamannya malam ini. Saya harap kamu tidak menolaknya. Undangan makan malam di rumah pendiri perusahaan bersama CEO. Anissa merasa seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Ia ingin menolak. Ia merasa tidak pantas. Ia hanyalah seorang ob. Apa yang akan ia lakukan di sebuah rumah mewah, makan malam bersama orang-orang terpenting di negeri ini? Ia bahkan tidak punya baju yang layak. Seolah bisa membaca pikirannya, Adrian berkata dengan lembut, "Jangan khawatir tentang apapun. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih dari seorang kakek kepada gadis yang telah menolongnya. Saya akan mengatur semuanya. Akan ada mobil yang menjemputmu nanti sore." Anissa tidak tahu harus berkata apa. Menolak undangan dari seorang CEO yang baru saja membelanya mati-matian terasa sangat tidak sopan. Dengan suara gemetar, ia akhirnya mengangguk. Baik, Pak." Sore harinya, saat Anissa masih dilanda kebingungan di kamar kontrakannya, memandangi dua helai bajunya yang paling bagus yang keduanya sama-sama kusam, sebuah ketukan terdengar di pintu. Seorang wanita berpenampilan rapi dan sopan, yang ia kenali sebagai Rina, asisten Adrian, berdiri di sana dengan sebuah kotak besar. "Selamat sore, Mbak Anissa. Saya Rina. Pak Adrian menitipkan ini untuk Anda pakai malam ini," katanya sambil tersenyum ramah. Di dalam kotak itu, terbungkus kertas sutra, ada sebuah gaun sederhana namun sangat anggun berwarna biru langit, lengkap dengan sepasang sepatu hak rendah yang serasi. Anissa terdiam, terharu oleh perhatian yang begitu detail. Mobil yang menjemputnya membawanya ke sebuah dunia yang hanya pernah ia lihat di televisi. Rumah Pak Hartono lebih mirip istana daripada rumah, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang luas. Dengan perasaan campur aduk antara minder dan takjub, Anissa melangkah masuk. Di ruang keluarga yang hangat dan nyaman, Pak Hartono sudah menunggunya, duduk di kursi rodanya. Wajahnya yang renta langsung bersinar saat melihat Anissa. Adrian berdiri di sampingnya. "Anissa, nak. Akhirnya kita bertemu lagi," sapa Pak Hartono dengan suara yang penuh kehangatan. Ia mengulurkan tangannya yang keriput. "Kemarilah, duduk di dekat kakek." Semua ketakutan dan kecanggungan Anissa seolah mencair oleh sambutan hangat itu. Ia duduk di sofa di dekat Pak Hartono. Kakek itu tidak berhenti mengucapkan terima kasih, memegang tangannya seolah ia adalah cucunya sendiri. Makan malam itu berlangsung dengan suasana yang jauh dari kata formal. Hanya mereka bertiga di meja makan yang besar. Pak Hartono banyak bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia membangun perusahaan dari nol. Ia juga dengan lembut bertanya tentang kehidupan Anissa. Didorong oleh kebaikan hati kakek itu, Anissa menceritakan tentang dirinya, tentang menjadi yatim piatu, tentang perjuangannya hidup sendiri. Ia bercerita dengan polos dan jujur, tanpa mengeluh atau meminta belas kasihan. Selama percakapan itu, Adrian lebih banyak diam dan mendengarkan. Ia mengamati Anissa. Ia melihat gadis di hadapannya bukan lagi seorang ob yang ketakutan, melainkan seorang wanita muda yang memiliki kekuatan dan ketabahan yang luar biasa. Di balik penampilannya yang sederhana, ada martabat dan hati yang berkilau lebih terang dari semua lampu kristal di rumah itu. Kekagumannya tumbuh semakin dalam, berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang menghangatkan hatinya. Setelah makan malam, mereka kembali ke ruang keluarga. Suasana menjadi sedikit lebih serius. "Anissa," Pak Hartono memulai, menatapnya dengan pandangan yang dalam. "Kakek sudah tua. Tidak banyak lagi yang kakek inginkan di sisa hidup kakek ini. Satu-satunya yang masih menjadi beban pikiran kakek adalah cucu kakek satu-satunya ini." Ia melirik ke arah Adrian.
Adrian ini anak yang baik, tapi ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia mengubur dirinya dalam tumpukan kertas dan angka. Kakek takut ia akan sendirian. Anissa hanya mendengarkan, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Kakek selalu berdoa pada Tuhan, meminta dikirimkan seorang pendamping untuk Adrian. Bukan wanita dari keluarga kaya atau yang berpendidikan tinggi. Kakek hanya minta dikirimkan seorang wanita yang punya hati yang tulus, yang bisa menyayangi Adrian apa adanya, bukan karena hartanya. Mata Pak Hartono mulai berkaca-kaca. Lalu kemarin, saat kakek jatuh dan merasa tak berdaya, Tuhan mengirimmu. Jantung Anissa mulai berdebar tak karuan. Kakek melihat ketulusan di matamu, nak. Kakek melihat kebaikan yang murni. Kamu adalah jawaban dari doa-doa kakek, kata Pak Hartono, suaranya sedikit bergetar. Mungkin ini terdengar gila. Tapi orang tua ini punya satu permintaan terakhir. Maukah kamu menikah dengan Adrian, dan menjadi bagian dari keluarga kami? Waktu seolah berhenti. Anissa menatap Pak Hartono dengan mulut sedikit terbuka, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ia pasti salah dengar. Ini tidak mungkin nyata. Ia melirik ke arah Adrian, mencari tanda bahwa ini semua hanyalah lelucon. Tapi Adrian tidak tertawa. Ia justru menatap Anissa dengan tatapan yang paling tulus yang pernah Anissa lihat. Ia melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki di hadapan Anissa, sebuah tindakan yang membuat gadis itu semakin syok. Anissa, Adrian berkata, suaranya dalam dan penuh perasaan. Saya tahu ini gila dan tiba-tiba. Saya tidak pernah membayangkan akan menemukan pasangan hidup dengan cara seperti ini. Tapi kakek benar. Dalam satu hari, kamu telah menunjukkan karakter yang lebih mengagumkan daripada semua orang yang pernah saya temui seumur hidup saya. Kebaikanmu saat menolong kakek dan kekuatanmu saat menghadapi penghinaan di kantor, semua itu telah menyentuh hati saya. Ia meraih tangan Anissa yang dingin. Ini bukan hanya permintaan kakek. Ini juga permintaan saya. Saya ingin belajar menjadi orang yang lebih baik bersamamu. Saya ingin melindungi hatimu yang tulus itu. Jadi, saya ulangi pertanyaan kakek saya. Anissa, maukah kamu menikah dengan saya? Anissa menatap wajah tulus di hadapannya, lalu beralih ke wajah penuh harap dari kakek tua di kursi roda. Dalam satu hari, hidupnya telah berubah dari jurang keputusasaan yang paling dalam, ke puncak gunung kebahagiaan yang tidak pernah berani ia impikan. Di tengah kebingungan dan keterkejutannya, air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan yang tak terkira. Sebuah lamaran yang tak terduga telah membukakan pintu menuju sebuah takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Anissa tidak langsung menjawab ya malam itu. Lamaran itu terlalu besar, terlalu dahsyat untuk bisa ia cerna dalam sekejap. Ia meminta waktu. Adrian dan Pak Hartono mengerti dan menghargai permintaannya. Mereka tidak menekannya. Sebaliknya, Adrian mengantarnya pulang ke kontrakan kecilnya, sebuah kontras yang begitu nyata setelah beberapa jam berada di dalam istana. Semalaman Anissa tidak bisa tidur. Ia duduk di sajadahnya, berdoa dan menangis, mencoba memahami kehendak Tuhan yang begitu misterius. Ia tidak memikirkan tentang harta atau kemewahan. Ia memikirkan tentang tatapan tulus Adrian, dan kehangatan Pak Hartono yang terasa seperti kehangatan seorang kakek yang tidak pernah ia miliki. Apakah ia pantas menerima semua ini? Keesokan harinya, ia pergi ke pemakaman umum sederhana tempat kedua orang tuanya dikebumikan. Ia membersihkan nisan mereka dan menaburkan bunga. Di sana, di hadapan gundukan tanah yang menjadi satu-satunya penghubungnya dengan masa lalu, ia mencurahkan semua isi hatinya. Ia bercerita pada ayah dan ibunya. Dan di tengah keheningan pemakaman itu, ia seolah mendengar kembali nasihat mereka,
Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan itu seperti menanam, suatu saat kau pasti akan menuai buahnya. Mungkin inilah buah yang tidak pernah ia duga. Dengan hati yang mantap, ia akhirnya menemukan jawabannya. 3 bulan kemudian, Jakarta dihebohkan oleh berita tentang pernikahan Cinderella abad ini. CEO muda dari grup Primajaya, Adrian, akan menikahi seorang gadis dari kalangan biasa. Media berusaha menggali informasi tentang siapa Annisa, namun keluarga Hartono menjaga privasinya dengan sangat ketat. Yang publik tahu hanyalah bahwa gadis itu adalah pilihan hati sang CEO yang berhasil merebut hatinya dengan ketulusannya. Selama 3 bulan itu, hidup Annisa berubah total, namun jiwanya tetap sama. Ia tidak lagi tinggal di kontrakan sempitnya, melainkan di salah satu paviliun di kediaman Hartono, ditemani oleh seorang asisten pribadi yang baik hati yang membantunya beradaptasi. Ia tidak diubah menjadi orang lain. Sebaliknya, ia diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Ia mengambil kursus singkat tentang komunikasi dan manajemen dasar, bukan untuk menjadi seorang wanita karir, tapi agar ia bisa menjadi rekan diskusi yang sepadan bagi suaminya kelak. Ia melahap semua ilmu itu dengan cepat. Ternyata di dalam dirinya terpendam kecerdasan yang selama ini terkubur oleh kemiskinan. Transformasi terbesarnya adalah pada rasa percaya dirinya. Ia belajar bahwa nilainya sebagai manusia tidak ditentukan oleh status sosial atau tebalnya dompet. Ia belajar tersenyum dengan tulus tanpa rasa takut, menyuarakan pendapatnya dengan lembut namun tegas, dan berjalan dengan kepala tegak. Ia tetaplah Annisa yang rendah hati, namun kini ia adalah Annisa yang tahu akan nilai dirinya. Hubungannya dengan Adrian juga berkembang pesat. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Adrian seringkali pulang lebih awal dari kantor hanya untuk bisa minum teh sore bersamanya dan kakeknya. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari masalah pekerjaan hingga impian-impian sederhana. Adrian menemukan kedamaian dan perspektif baru dari cara Annisa memandang dunia. Dan Annisa, ia menemukan sosok pria yang hangat, penyayang, dan protektif di balik citra CEO yang dingin. Cinta mereka tumbuh secara alami, berakar pada rasa saling menghormati dan mengagumi. Di suatu sore yang mendung, di belahan kota yang lain, Sandra sedang mengelap meja di sebuah warung makan yang ramai. Setelah dipecat dengan cara yang memalukan, namanya masuk dalam daftar hitam di dunia korporat. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Tabungannya terkuras, dan ia terpaksa mengambil pekerjaan apa saja untuk bertahan hidup. Saat ia sedang membersihkan sisa makanan, matanya terpaku pada layar televisi kecil yang tergantung di sudut warung. Berita infotainment sedang menayangkan liputan eksklusif tentang persiapan pernikahan Adrian dan Annisa. Di layar, ia melihat foto Annisa. Gadis itu tersenyum, tampak begitu anggun dan bahagia di samping Adrian. Ia bukan lagi obdekil yang bisa ia hina sesuka hati. Ia adalah calon Nyonya Hartono. Penyesalan yang begitu dalam menghantam Sandra seperti ombak besar. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan reputasinya. Ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, hanya karena kesombongan dan keangkuhannya. Ia membuang berlian karena mengiranya hanya sebuah kerikil biasa. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Sebuah perayaan yang indah dan sakral, dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Annisa tampak luar biasa cantik dalam balutan kebaya pengantin berwarna putih gading, sebuah desain sederhana namun elegan yang ia pilih sendiri. Saat ia berjalan menuju pelaminan, ia melihat Pak Hartono di kursi rodanya, menangis haru dengan senyum bahagia yang tak lepas dari wajahnya. Di hadapan penghulu, Adrian mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas yang mantap dan lantang, suaranya bergetar oleh emosi. Saat Annisa mencium tangannya sebagai seorang istri, Adrian balas mencium keningnya dengan lembut, sebuah janji tanpa kata untuk menjaganya seumur hidup.
Malam harinya, setelah resepsi selesai, mereka berdua berdiri di balkon kamar pengantin mereka, memandangi kerlip lampu kota Jakarta. Kota yang sama yang pernah memberinya luka, kini terhampar di bawah kakinya seolah ikut merayakan kebahagiaannya. Adrian memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Annisa. Aku masih tidak percaya semua ini berawal dari sebuah rantai sepeda yang putus, bisiknya. Annisa tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Aku juga tidak percaya semua ini berawal dari keterlambatan 1 menit. Ia terdiam sejenak, lalu berbalik menghadap Adrian, menatap matanya yang penuh cinta. Terima kasih, bisik Annisa. Untuk apa? Tanya Adrian. Terima kasih sudah melihatku, di saat aku merasa diriku tidak terlihat sama sekali oleh dunia. Adrian tersenyum, ia mengeratkan pelukannya. Akulah yang harus berterima kasih, Annisa. Kamu tidak hanya menolong kakekku hari itu. Kamu juga menolongku. Kamu mengingatkanku tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Mereka berciuman di bawah cahaya bulan, sebuah ciuman yang menyegel awal dari kehidupan baru mereka. Sebuah kehidupan yang membuktikan bahwa takdir memiliki caranya sendiri yang ajaib, dan bahwa ganjaran terindah seringkali datang dari hati yang paling tulus. Kisah mereka bukanlah dongeng Cinderella, melainkan sebuah bukti nyata bahwa kebaikan sejati akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun.